Kenapa bang? Nah, jadi di film yang gue bakal bawain kali ini, kita bakal melihat nih betapa beratnya menjadi seorang public figure. Ya, atau istilah gampangnya menjadi artis gitu kan. Walaupun memang gue yakin banyak banget orang yang pengen terkenal atau jadi artis. Film yang gue bahas kali ini berjudul At TV, rilis tahun 99. Film ini sendiri bercerita tentang seorang laki-laki yang sangat normal, sangat biasa, mukanya juga pas-pasan lah, bernama Edi. Tiba-tiba si Edi ini tuh diajak untuk masuk TV cuy. Dimana acara TV ini tuh meliput kesehariannya Edi yang sangat biasa. Jadi cuy, sepanjang film ini kita bakal melihat tingkah laku Edi dan gimana nih caranya dia ngerespon popularitas yang dia dapat dalam waktu yang sangat singkat. Spoiler sedikit deh ya, film ini tuh menarik banget deh, asli. Jadi pastiin ya kalian nonton sampai habis. Sebelum lebih jauh lagi, jangan lupa dong like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi-rekomendasi film menarik lainnya dari gue. Lagian subscribe itu gratis kok. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, ini dia cuy, seluruh alur cerita film at TV. Cerita dari film ini bermula ketika sebuah stasiun TV swasta yang bernama True TV melakukan sebuah terobosan dengan meluncurkan sebuah program TV baru, di mana mereka akan mencari satu orang yang biasa aja, lalu mereka akan rekam seluruh aktivitas kehidupannya si orang ini dan disiarkan langsung ke semua penonton. Jadi si TV ini langsung menyiarkan secara live tanpa edit dan tanpa sensor. Makanya banyak banget wartawan yang datang karena ide ini sangat brilian dan sangat gila karena TV ini adalah TV pertama yang melakukan hal ini. Otak dari acara ini adalah sang produser yang sangat cantik bernama Cynthia. Singkat cerita, True TV ini memulai audisi ini dengan mendatangi sebuah bar untuk mencari sosok yang tepat menjadi pemeran utama di acara mereka. Awalnya, yang ingin tampil adalah saudaranya Eddie yang bernama Ray. Namun, Cynthia dan teman-temannya justru lebih tertarik dengan kepribadiannya Eddie yang apa adanya nih. Jadi, Cynthia rasa kayaknya cocok nih si Eddie jadi pemeran utama. Eddie pun lalu dipanggil ke kantornya True TV untuk melakukan audisi di depan Cynthia. Eddie pun menjalankan audisi ini dengan sangat baik dan dia pun disetujui lah sama bosnya Cynthia buat jadi pemeran di acaranya cuy. Eddie sendiri datang dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi keluarganya ini juga nggak spesial-spesial banget. Makanya orang tuanya Eddie, khususnya saudaranya si Ray, ini tuh semangat banget. Ketika tahu kalau si Eddie bakal jadi artis gitu kan. Ya singkat cerita, tibalah hari pertama acara TV-nya Eddie. Semua orang pun bersiap-siap dong dari kru TV, si Cynthia, sampai keluarganya Eddie. Si Eddie sendiri baru bangun tidur nih, dia pun gak nyadar memasukkan tangannya, menggaruk-garukan ke hutan rimbanya dia dan mencium aromanya dong. Eddie pun kaget, loh kok ada kamera gitu kan. Bosnya pasti malu banget kalau jadi dia mah. Selanjutnya, Eddie mulai beradaptasi dengan kesehariannya yang harus diikuti dengan kamera. Dia pun lalu memainkan tangannya sampai nungging-nungging di depan kamera cuy. Eddie sendiri bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah tempat penyewaan film. Ya pada tahun itu, bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang sangat rame dan hits banget pada zamannya. Tapi sekarang satu persatu ya udah pada wassalam. Karena banyak orang yang bisa nonton film dari Netflix dan teman-temannya. Oke, kita balik lagi ya. Saking normalnya, saat Eddie menggunting kukunya pun juga di-syuting dan disiarkan ke TV. Asli gabut banget ya. Acaranya Eddie ini sendiri banyak banget mendapat respon yang beragam. Tapi, Cynthia sebagai produser acara ini meminta waktulah supaya Eddie bisa menunjukkan dan membuktikan daya jualnya buat acara ini. Jadi, sebenarnya yang ngebet jadi artis itu si saudaranya Eddie, Ray. Pas si Eddie lagi di bar, ya si Ray ini tuh ngambil kesempatan gitu kan buat tampil di depan kamera. Aksi gilanya Ray dan Eddie perlahan-lahan mencurilah perhatian dari orang-orang yang awalnya bingung gitu kan, ini acara apaan sih? Pelan-pelan mereka pun jadi tertarik gitu kan dengan acaranya Eddie. Hari-hari berikutnya, Eddie pun sudah mulai sadar, dia pun nggak mau memasukkan tangannya di hutan rimbanya. Baru aja sedikit nih dia mau masukin, Eddie sadar, oh iya ada kamera.
Seiring berjalannya waktu, mulailah muncul haters, tapi juga muncul juga para fansnya Eddie. Ya walaupun mereka sih cuma aji mumpung doang gitu kan, ngikutin Eddie jalan supaya bisa masuk TV. Karena pada zamannya, TV memang sebuah media yang sangat powerful cuy. Semua orang pengen banget lah masuk TV dan juga jadi artis. Malam itu, si Eddie ini mampir ke rumahnya Ray untuk menonton sebuah pertandingan olahraga. Eddie yang polos pun mengira kalau Ray ini tuh lagi pacaran sama ceweknya yang bernama Sherry. Tapi, pas dia buka pintunya, tahu-taunya si Ray ini tuh lagi mengeprek cewek lain. Ya sudah tentu hal ini tertangkap kamera kalau si Ray lagi selingkuh. Ray pun berusaha melakukan klarifikasi sama Eddie, ya tapi ini kan didengar semua orang gitu kan. Ray pun memohon maaf pada ceweknya kalau dia nih hilaf gitu kan telah mengeprek cewek lain. Semua orang yang nonton pun cuma geleng-geleng ketawa gitu kan ngelihat kelakuannya Ray yang ketahuan selingkuh di depan kamera cuy. Akhirnya, Eddie pun ke rumahnya Sherry untuk meminta maaf. Keadaan Sherry pun sangat terpukul. Ya gimana nggak terpukul gitu kan ngelihat si Ray selingkuh di depan TV. Akhirnya Sherry pun malah memutuskan untuk mabok-mabokan. Tapi Eddie berusaha keras lah buat minta maaf dan membuat semuanya kembali baik-baik aja. Tapi namanya juga lagi mabok gitu kan. Sherry pun malah ngatain Ray kalau dia ini kecewa karena si Ray ini tuh nggak tahan lama cuy. Ray yang nonton pun langsung kaget, sedangkan penonton yang lain malah ketawa gitu kan. Si Eddie sebagai saudara yang baik pun tetap sabar dan menjelaskan semuanya pada Sherry kalau Ray cuma hilaf. Tanpa disadari, tangannya Eddie ini pelan-pelan hinggap di punggungnya Sherry dan membuat Sherry menjadi anget. Ditambah lagi, Sherry kan juga setengah mabuk gitu kan. Akhirnya, Sherry pun menyosor mulutnya Eddie. Mereka pun lalu mengadu mulut di depan kamera. Gokil. Setelah beberapa jam mengadu mulut, mereka tuh akhirnya sadar kalau aksi mereka itu disiarkan secara langsung. Sherry pun sadar dan langsung mengusir Eddie dan para kru TV untuk pergi dari rumahnya dia. Eddie yang merasa mendapatkan peluang emas 24 karat justru mengunci para kru TV di luar rumah. Sedangkan si Eddie justru mengungkapkan hasrat terpendamnya kalau dia ini tuh suka sama Sherry. Lebih mantulnya lagi, ternyata perasaannya si Eddie itu tidak bertepuk sebelah tangan cuy. Sherry juga ternyata suka sama Eddie. Cocok banget gitu kan. Mereka pun akhirnya lanjut mengadu mulut sambil bermain tangan tanpa gangguan para kru TV cuy. Namun, kru TV tidak mudah menyerah. Mereka pun mengirimkan pasukannya dengan terbang menggunakan tangga mobil untuk mengambil gambar dari jendela. Acara pun tetap berlanjut yang memperlihatkan bayangan si Eddie dan Sherry yang lagi mengadu mulut di malam hari. Ternyata, akibat aksi mengadu mulutnya Eddie, fansnya Eddie itu semakin meledak. Banyak remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga yang gabut mendadak mengidolai Eddie. Begitu juga di tempat kerjanya cuy. Ia pun disambut dengan para fansnya yang memeluk Eddie dengan rasa bangga. Tidak ingin lebih jauh, Eddie pun curhatlah sama Cynthia tentang hubungannya dengan Sherry. Eddie ini sebenarnya nggak mau membawa Sherry terlalu terekspos sama acaranya Eddie. Namun, karena Cynthia ini juga punya kepentingan gitu kan buat ngebikin rating acara ini tetap tinggi. Jadi, Cynthia justru menyarankan Eddie supaya makin getol buat ngejar Sherry. Bener aja gitu kan, besoknya pasti Sherry lagi kerja, Eddie tiba-tiba datang membawa bunga dan memberikan kejutan pada Sherry. Sherry tentu seneng banget dong dikasih surprise sama Eddie. Pertemuan mereka pun berakhir dengan sebuah kecupan manis di mulutnya Sherry. Eddie-nya ciuman, Cynthia dan teman-temannya pun seneng. Hari-hari berikutnya, Eddie pun banyak menghabiskan waktu bersama Sherry sebagai pasangan kekasih. Ternyata, keseharian Eddie dan Sherry sebagai kekasih ini menarik banyak penonton. Sehingga, acara Eddie ini tuh diperpanjang dan Eddie pun ditawari bayaran yang jauh lebih besar. Eddie pun dengan senang hati menerima tawarannya Cynthia. Karena ya kapan lagi gitu kan Eddie mendapat duit banyak dengan sangat cepat. Lebih jauh lagi, Eddie pun seketika menjadi fenomena cuy. Eddie dan Sherry itu langsung jadi perbincangan di TV layaknya artis yang lagi naik daun. Ternyata, hal ini membuat Sherry menjadi sedikit terganggu kejiwaannya. Karena apa ya? Mungkin si Sherry ini kan wanita, jadi perasaannya tuh lebih lembut. Sedangkan para netizen, mulutnya cuy ya ampun, pedes sekali lah kayak bon cabe. Hal ini tuh berdampak pada perilaku Sherry yang langsung memutuskan hubungan cintanya dengan Eddie. Ya setidaknya sampai kontrak Eddie selesai nih sama acaranya. Sherry pun jujur apa adanya. Sherry merasa tertekan karena setiap hidupnya selalu dikawal oleh kamera. Si Sherry sih pasti ngerasa insecure banget ya.
Edi pun mencoba untuk menghibur dan menenangkan Sherry supaya tetap tenang. Namun, yang terjadi malah sebaliknya cuy. Sherry malah merasa kalau dia itu dipermainkan sama Edi. Nggak mau berlarut-larut, tiba-tiba ada perempuan cantik bernama Jill yang datang menghampiri Eddie. Dia pun mengaku kalau sangat menyukai acaranya Eddie. Eddie pun sudah tentu menjadi sangat tegang melihat Jill yang belahannya ini agak terbuka sedikit gitu kan. Ternyata, semakin tinggi popularitasnya Eddie, semakin kencang pula angin cobaan yang menerpa dirinya cuy. Suatu hari, tiba-tiba ayah kandungnya Edi ini tuh dateng. Edi pun kaget karena sudah 20 tahun ia tuh nggak ketemu dengan ayah kandungnya. Namun, ayahnya ini malah diusir sama ibunya Edi. Ibunya Edi ini tuh tampak panik dan marah-marah, lalu menyalahkan ayah kandungnya Edi. Edi sendiri tampak bingung, sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang harus ia percaya. Oleh karena itu, Edi ini berlari ke rumah ayah kandungnya untuk mencari tahu kebenaran tentang keluarganya cuy. Namun, si Edi ini menemui jalan buntu. Di tengah keputusasaannya Edi, dia pun menyelinap diam-diam pergi ke rumahnya Sherry. Sherry pun yang sebenarnya sayang sama si Edi ini tuh menyambut Edi dengan sebuah senyuman. Edi pun mengajak Sherry jalan-jalan untuk mencari angin segar. Singkat cerita, karena suasananya udah enak, mereka pun bercocok tanam di dalam mobil. Namun, tiba-tiba datanglah segerombol kru TV yang dengan sigap menyorot gunung kembarnya Sherry yang langsung disiarkan ke seluruh penonton cuy. Gokil. Sherry pun langsung pergi keluar kota meninggalkan Eddie. Gila. Depresi banget sih itu pasti. Di sisi lain, Cynthia dan para bosnya ini lagi rapat mengenai kelanjutan acaranya Eddie. Salah satu bosnya Cynthia itu memberikan saran gimana kalau si Jill yang sempat ketemu sama Eddie itu tuh dimasukkan untuk menggantikan posisinya Sherry. Nah loh, lalu mulailah si Cynthia menaruh orang-orangnya dia untuk membuat cerita seakan-akan Jill ini adalah penggantinya Sherry. Jill pun dengan cepat bisa menggantikan posisinya Sherry sebagai pacarnya Eddie. Singkat cerita, mereka pun janjian untuk makan malam di rumahnya Jill. Ternyata, semua orang ini sudah menantikan hal ini cuy. Banyak fansnya Eddie menunggu dan memberi semangat pada Eddie untuk mengeprek si Jill di malam ini. Bahkan, polisi pun sampai turun tangan nih mengamankan aksinya Eddie dari para militan-militannya. Di sisi lain, seluruh kota sudah duduk manis menunggu aksinya Eddie dari layar kaca. Eddie pun lalu masuk dan bertemu dengan Jill yang sangat cantik dan menggoda dengan pakaian macan yang mengeluarkan aura kecantikannya cuy. Tanpa basa-basi, Jill pun langsung mengajak Eddie untuk melakukan senam malam di depan kamera. Eddie yang memang udah tegang gini ya, ikut aja gitu kan dari semua gerakan-gerakan yang dilakukan sama Jill. Semua orang yang nonton pun lalu sangat bergairah dan semangat gitu kan menonton aksinya Jill dan Eddie dari TV. Mereka semua ini udah kayak nonton bola tau gak sih? Bahkan sampai Presiden Amerika pun juga ikut nonton gitu kan. Hal yang ditunggu-tunggu sama seluruh rakyat Amerika pun sayangnya tidak kejadian cuy. Tiba-tiba, si Eddie ini tuh terjatuh dan menimpa kucingnya Jill. Akhirnya, Jill pun gak jadi digeprek sama si Eddie. Singkat cerita, Cynthia udah berniat untuk menghentikan acara ini. Karena, menurutnya Cynthia, sudah sampai di puncaknya lah acara ini. Namun, bosnya Cynthia ini bersikukuh untuk terus melanjutkan acara ini karena acara ini tuh masih mempunyai rating yang tinggi dan masih banyak yang nonton. Jadi, ujung-ujungnya duit, bos. Hal yang menyedihkan pun terjadi pada Eddie. Ayah kandungnya Eddie meninggal dunia terkena serangan jantung. Dia pun merasa sangat terpukul atas kematian ayahnya. Ditambah makin sedih lagi, si Eddie ini tuh nggak bisa melihat secara dekat pemakaman ayahnya cuy. Kenapa? Karena ini untuk menghindari dan menghormati pemakaman ayahnya dari sorot media. Asli ini sedih banget cuy. Ketika orang tua lu meninggal, tapi lu nggak bisa ada di dekatnya. Eddie pun cuma bisa terduduk sambil memegangi pagar kuburan. Cynthia pun jadi semakin sedih dan merasa bersalah nih atas kejadian ini. Nah, keesokan harinya, Eddie pun diajak rapat nih sama bosnya Cynthia. Bosnya Cynthia lagi-lagi menawari Eddie untuk melanjutkan acara ini dengan imbalan kenaikan bayaran yang jauh lebih besar. Namun, saat ini uang bukanlah yang utama bagi Eddie. Ternyata, banyak uang dan terkenal tidak bisa membeli kebahagiaan. Eddie pun menolak tawaran bosnya Cynthia cuy. Namun, disinilah pintarnya perusahaan besar. Bosnya Cynthia pun menjelaskan
bahwa Edi tidak bisa memutuskan dan nggak bisa berhenti atas kemauannya. Yang bisa menyudahi acara ini adalah TV. Dan saat ini, TV masih mau menggunakan Edi sebagai sumber keuntungannya. Nah loh, hari-hari berikutnya, Edi pun seperti tampak kosong dan hampa. Dia pun menjalani hari demi hari, sampailah dia melihat si Sherry yang menyelinap nih di antara kerumunan para fansnya dia. Edi yang tahu kalau itu Sherry, langsung mengejar Sherry kemanapun ia pergi. Akhirnya, Sherry pun terpojok di sebuah toilet wanita. Edi pun ya masuk gitu aja kan, dia udah gak peduli lah pokoknya. Di dalam WC, Edi pun meminta maaf atas kejadian di mobil waktu itu. Dia nggak ada niat sama sekali untuk menyiarkan gunung kembarnya Sherry kepada seluruh penonton, cuy. Sherry yang sebenarnya sayang sama Edi pun akhirnya luluh. Dia pun menghampiri Edi dan mereka pun baikan lagi dong. Namun, setelah ini ada yang aneh terjadi pada kehidupan mereka. Ternyata bosnya Cynthia bergerak lebih jauh lagi nih. Bukan cuma Edi doang yang diikutin oleh kamera, namun semua anggota keluarganya dari ibunya, bapak tirinya, abangnya, sama si Sherry, semuanya tuh diikutin kamera cuy. Hal ini membuat Edi marah dong. Udah bener-bener gak ada privasi banget gitu kan hidupnya dia. Apalagi coba aja lu lihat keluarganya Edi yang sekarang. Apa coba yang dijual selain kasihan dan air mata gitu kan. Singkat cerita, Edi pun akhirnya mendapatkan sebuah ide cemerlang, yaitu dia melakukan sayembara nih pada semua penontonnya untuk membeberkan rahasia jorok dari para petinggi stasiun TV itu cuy. Rahasia apapun dari para bos-bos di TV itu akan Edi bacakan nanti malam. Hal ini tentu membuat semua bos di stasiun TV itu menjadi panik. Karena mereka kan mentuhankan rating gitu kan. Akhirnya, di sela-sela kepanikan mereka, Cynthia ini tuh berpura-pura menjadi orang lain untuk menelpon si Edi. Cynthia pun membocorkan sebuah rahasia kotor dari bosnya sendiri. Akhirnya, pada malam harinya, Edi pun menjelaskan secara rinci rahasia kotor dari bosnya secara live ke seluruh penonton. Bosnya yang tahu itu rahasianya pun langsung memberhentikan acaranya Edi. Edi dan keluarganya pun akhirnya lega dan senang karena bisa terbebas dari kamera di kehidupannya. Film ini pun berakhir dengan bahagia. Edi bebas mengeprek Sherry dimanapun, kapanpun, tanpa khawatir rekaman video 19 detiknya ini kesebar gitu kan di Twitter. Cas. Oke cuy, menurut gua konsep dari film ini tuh asik banget. Ditambah lagi alur ceritanya juga sangat menarik. Bener-bener ngebuat kita sebagai penonton itu ikut larut dalam cerita dari film ini. Gua sih salut banget sama film ini karena mengangkat cerita dari orang yang sangat biasa kayak Edi gitu kan. Tiba-tiba hidupnya ini berubah 180 derajat.